Assalamualaikum sahabat. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah singkat tentang Raden Masrin Muhammad. Keberadaan Kapten Masrin merupakan bagian utama dari perencanaan kaum muda untuk membawa Bung Karno beserta rombongan atau Bung Hatta, Fatmawati, dan Guntur Muhammad Soekarno Putra dalam pengamanan jelang proklamasi berkumandang. Kapten Masrin juga merupakan tentara peta yang memang terdidik dengan baik. Itu bisa terlihat dari profesionalnya almarhum mengatur pengamanan dengan membuat peta untuk persiapan kedatangan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Tentunya, almarhum juga menjadi bagian terpenting dalam perencanaan kaum muda untuk menyegerakan proklamasi terjadi. Kisah singkat tentang biografi Kapten Masrin atau Masrin Hassani atau Raden Masrin Hassan Muhammad. Saya nama Cece Wikarna, putra dari Kapten Masrin Muhammad. Di sini di alamat saya di Bojong 72, Rengas Dengklok Selatan, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok. Kapten Masrin itu dulunya di sini itu sebagai komandan peta, yang komandan peta di Rengas Dengklok, dan juga memimpin gerilya di Gunung Hejo di Purwakarta. Kapten Masrin ini silsilah keturunannya ya Masrin bin Hasan Muhammad, bin Yasin Muhammad, bin Mujahidin Muhammad, bin Syekh Arif Muhammad Kangjeng dalam Cangkuang Leles Garut. Adapun itu Arif Muhammad adalah dulunya itu Senopati Mataram yang diutus oleh Sultan Agung untuk menyebarkan agama Islam, wafat di Garut, begitu. Kapten Masrin lahir di Desa Tangkil, Pisang Sambo, Rengas Dengklok, pada Selasa tanggal 12 April tahun 1919. Dia wafat pada Selasa tanggal 28 Desember tahun 1971 di Bojong Rengas Dengklok Selatan. Raden Masrin semasa kecil dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat agamis, serta menimba ilmu agama dari ayahnya, Raden Hasan Muhammad, dan kakeknya, Raden Haji Yasin Muhammad, yang saat itu menjadi pengasuh pengajian di Pisang Sambo Rengas Dengklok. Kakek beliau, Raden Yasin Muhammad, merupakan salah satu putra dari Raden Muhammad Zahidin, yang merupakan putra tunggal dari Arif Muhammad, penyebar agama Islam dan tumenggung di Cangkuang, Garut. Pak Masrin juga kelahiran dari Desa Tangkil, Pisang Sambo, begitu. Adapun di sini di berjuang ya katakanlah masa perjuangan tahun 45 gitu ya. 45 beliau seorang tentara peta ya sama rekan-rekannya, sekaligus juga singkat cerita yang terlibat langsung untuk memimpin ya istilahnya pengamanan Soekarno dulu dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok yang dimalamkan di rumah Jiao Kisong yang sekarang disebut rumah sejarah itu. Padahal sebetulnya sedangkan Jiao Kisong sendiri tidak tahu bahwa rumahnya mau didiami oleh Soekarno-Hatta. Karena Jiao Kisong itu tahunya disuruh mengosongkan bagian depan. Nah, tahu-tahu dikasih kabar setelah Soekarno berangkat pagi-pagi berangkat ke Pegangsaan Timur sambil membawa teks proklamasi yang bakal dikumandangkan di Pegangsaan Timur waktu subuh-subuh itu. Arif Muhammad dahulunya seorang tumenggung Mataram yang dikirim oleh Sultan Agung untuk memimpin penyerangan ke Batavia yang kala itu dikuasai Belanda. Arif Muhammad kembali dari Batavia dan menetap di Cangkuang, Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Garut. Sebenarnya nama lengkap Kapten Masrin itu Raden Masrin Muhammad,
Tapi memang almarhum dikenal orang dulu keturunan dari keluarga Raden Hasan Muhammad, jadi banyak orang menyematkan Hasani, hingga menjadi Masrin Hasani. Namun nama yang tertulis di batu nisan tidak tercantum, hanya tertulis Raden Masrin Muhammad. Semasa hidupnya, Kapten Masrin menikah dengan Nour Matahir, dan memiliki 11 orang anak. Kemudian, pasca kemerdekaan pernah menjabat sebagai Lurah di Bojong Rengas Dengklok. Bukan hanya itu, pada tanggal 8 November tahun 1958, Presiden Soekarno menganugerahkan tanda jasa pahlawan kepada Kapten Masrin. Kalau Ibu Siti Norma itu asalnya dari Padang, Bukit Tinggi, Padang. Itu juga keluarganya dari bapaknya Taher Kahana, itu juga dari Padang ke hijrah ke Jakarta ya karena dikejar-kejar Belandanya dulu ya. Itu keluarga itu ya, peninggalannya yang berupa yang sangat berarti cuman warisan berupa tanah aja. Konon katanya teman-temannya yang sempat cerita ke bapak gitu ya, memang Pak Masrin ini usia muda juga sudah banyak keanehan gitu ya. Kalau cerita keanehan mungkin kalau dulu banyak, seperti sekarang sudah foto-foto juga sudah pada rusak sih ya tadinya karena kurang terawat itu. Seperti contoh foto bangku gitu, kursi ngeriung, kita duduk di kursi di bangku gitu, 4 bangku semua terisi, tetapi di foto yang satu itu nggak ada orangnya, yang diduduki bapak itu nggak ada. Tapi kalau memang bangku katakanlah fotonya rusak, nyetaknya rusak, otomatis bangkunya juga bakal rusak gambarnya, tapi itu utuh, padahal sebetulnya itu bangku yang diduduki. Itu salah satunya. Ada juga lagi memberikan tausiah kepada murid-muridnya duduk di sebelah sana, bapak menghadap ke sana, di belakang di foto ini badan bapak ini kosong, nggak ada. Tapi kalau rusak nggak bakalan terlihat yang di depan sana yang duduk, tapi tembus terlihat yang di sana. Kalau cerita-cerita temennya yang sampai memang tidak banyak ya, tidak banyak. Wallahu a'lam. Kalau bapak memang tidak tahu salah yang menceritakan, apalagi bapak gitu kan ya, apalagi bapak katanya umur 6 tahun ya, wallahu a'lam bener enggaknya itu. Usia 6 tahun udah bisa masuk ke dalam kendi katanya begitu, ke dalam kendi. Adapun yang cerita mau acara muludan di musola, dipanggil ke musola, ya duluan aja gitu. Pas digelar tikar udah ada tidur di tikar, padahal tikar itu digulung, tapi gas digelarin tikar ternyata ya ada di tikar di situ. Itu diantaranya cerita-cerita orang-orang. Sekarang sudah pada nggak ada, sudah pada meninggal. Tapi ya alhamdulillah semenjak Pak Masrin meninggal sampai sekarang yang jarah itu bukannya makin nggak ada, tapi justru makin ada aja gitu. Yang paling jauh mungkin ya, kalau dibilang paling jauh ya dulu yang dari Bali juga ada, dari Cikalong, dari Purwakarta, dari Bandung, ya dari Tasik, dari pulau yang kalau daerah sini mah dari Pulau Kelapa, dari Pulau Bata juga ada. Ya harapannya masing-masing bisa membawa kemanapun gitu ya, istilahnya akidah yang lebih baik lagi, tidak salah jalur dalam berdoa. Dan saran saya alangkah baiknya sebelum ziarah itu disusun, diatur dulu apa yang mau kita panjatkan dalam berdoa. Jangan sampai kita salah ucap dalam berdoa gitu. Karena apa? Ya kita hanya mendoakan yang sudah meninggal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala